pada waktu kejadian. Jadi saya mau cerita dulu nih, yang muncul di media sosial itu mungkin hanya 10%-nya. 90% itu nggak muncul. Mau tahu nggak siapa yang merekam itu semua? Lengkap dari awal sampai akhir. Saya ingatkan, Bung Sylvester tidak boleh menyerang pribadi, karena bagi saya itu menyerang pribadi. Rocky diam, saya bilang, wah ini tinggal tunggu gunung meletus di dalam. Jadi kalau orang bilang, Aiman nyari ribut supaya rating share tinggi, salah. Ribut itu tidak menaikkan rating share, tapi perdebatan yang logis, yang bisa dicerna dengan mudah, itu yang naikin share. Nah, kita sebagai host harus bisa mengantarkan diskusi ke arah sana, bukan ke arah ributnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan yang hampir saja terjadi benturan fisik ya pada saat salah satu stasiun televisi swasta yaitu INews yang dipandu oleh pimpinan redaksinya yaitu Aiman Wicaksono. Ada terjadi sedikit keributan yaitu antara Rocky Gerung, Sylvestre dan juga Ciko Hakim. Nah di sini sangat menarik karena memang ada salah satu video yang bocor yang sepertinya direkam oleh penonton ya. Nah, rekaman itu menjadi viral karena memang terjadi pada saat acara break atau sedang istirahat atau off kamera. Nah, di sini ada kejadian yang begitu panas antara politisi dari PDIP yaitu Ciko Hakim dan Sylvestre, di mana narasi yang bertebaran yaitu Ciko Hakim tidak terima karena Rocky Gerung itu dimaki-maki dan dikatakan yang kasar oleh Sylvestre. Nah, Ciko Hakim ini sempat melerai dan berusaha untuk menenangkan dari Sylvestre. Namun akhirnya dia tidak mau dan hilanglah kesabaran dari Ciko Hakim. Nah, kejadian ini tentu saja menarik karena memang dianggap menjadi salah satu kejadian yang terjadi pada saat break. Nah, ternyata siapa sangka gitu, Bung Aiman Wicaksono yang menjadi saksi di acara tersebut pada podcast yang diselenggarakan oleh Zulfan Lindan itu belak-belakan. Yang terjadi di panggung tersebut ternyata lebih seru karena memang apa yang tersebar di media sosial itu hanya 10%-nya saja. Nah, bagaimana podcast tersebut? Mari kita simak berikut ini. Ceritanya banyak bang, kalau abang lihat ada di video itu kita nggak sebarin, saya nggak tahu siapa yang sebarin tuh. Karena begini, saya mau cerita nih, pada waktu kejadian, jadi saya mau cerita dulu nih, yang muncul di media sosial itu mungkin hanya 10%-nya, 90% tuh nggak muncul. Mau tahu nggak siapa yang merekam itu semua? Lengkap dari awal sampai akhir. Namanya Gesh Khalifah. Dia merekam dari awal sampai akhir. Tapi waktu itu ada, saya nggak usah sebutkan lah ya, ada beberapa satu atau dua saya lupa, yang bilang, tolong jangan sampai ada yang bocor ya, jangan ada yang bocor, jangan keluarin. Itu nggak live, itu pada saat break, dan breaknya itu harus diperpanjang hampir 2 kali lipat. Tadinya misalnya 5 menit, itu hampir 10 menit harus ditahan karena belum selesai juga. Di antaranya adalah yang pemirsa lihat yang muncul di media sosial. Break itu. Jadi panasnya itu sebenarnya sebelum break, cuma langsung saya cut kan. Karena kan saya menjaga aturan. Nah, pada saat break itulah terjadi berbagai macam hal yang publik tidak ketahui. Yang publik ketahui hanya 10%-nya. 90%-nya tidak diketahui. Ada di handphonenya Gesh Khalifah 90. Saya melihat dia merekam. Oh gitu. Ini eksklusif nih. Jadi kapan-kapan undang Bang Gesh ini boleh. Jadi nggak tahu masih disimpan apa enggak atau udah dihapus kan saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Bang Gesh merekam cukup lengkap. Ya mungkin sudah beredar juga. Enggak, karena angle-nya kan kelihatan. Dari angle-nya kelihatan karena Bang Gesh kan dari sisi kiri panggung. Kelihatan kalau dari video Bang Gesh. Video Bang Gesh 1 detik pun belum keluar. Yang saya lihat di media sosial 1 detik pun belum keluar. Akan dikeluarkan nanti. Mungkin pada saatnya. Karena ya terus terang saya hanya bisa menyampaikan gini, yang terjadi itu jauh lebih seru lah ketimbang yang pemirsa lihat saat ini, yang netizen lihat saat ini. Sekilas gimana ceritanya? Sebenarnya begini, saya cerita dari awal dulu ya.
awalnya itu ya itu tadi Bung Sylvester itu bilang saya nih wajahnya cerah dan lain sebagainya. Lihat Anda, ada kalau itu rekamannya ada kan, Anda bujang lapuk. Ya, itu Rocky, ada di video. Bung Sylvester ada. Karena itu masih dalam on air. Bung Sylvester bilang gitu ke Bung Rocky. Saya ingatkan Bung Sylvester tidak boleh menyerang pribadi, karena bagi saya itu menyerang pribadi. Rocky diam, saya bilang wah ini tinggal tunggu gunung meletus di dalam hati saya kan. Tapi Rocky sangat tenang waktu itu. Sangat tenang waktu itu. Cuma saya udah paham nih, wah ini luar biasa nih. Baru mulai kesempatan Rocky, karena bagi saya kan di Rakyat Bersuara itu, kalau ada orang yang kemudian mengkritisi pihak yang lain, maka pihak yang lain yang saya dulukan untuk kemudian dia menjawab supaya adil. Saya berikan kesempatan pada Bung Rocky. Dia nggak marah-marah, sama sekali dia nggak marah. Tapi dia keluarkan gaya akademisinya dengan pengetahuannya menurut saya luar biasa. Dan itu yang kemudian disampaikan oleh Bung Rocky yang kemudian kita lihat di tayangan itu ya. Jadi ada beberapa teori dan lain sebagainya. Ternyata Bung Rocky tahu semua dan luar biasa. Taunya bukan hanya kulitnya tapi sedalam-dalamnya. Parsimoni, fact must be served dan lain sebagainya. Ya bagi sebagian kita yang belajar metodologi mungkin tahu, sebagian lain mungkin tidak, gitu kan. Nah, itulah kemudian yang disampaikan oleh Bung Rocky. Sampai akhirnya keluarlah sebenarnya kata-kata saya lupa dungu atau bodoh ya lupa. Bodoh. Sebenarnya di dalam saya pernah bilang ke Bung Rocky janganlah, karena kita TV kan ditonton mungkin yang bukan dewasa semua. Tapi memang itu kan gaya beliau kan, kayak Bung Rocky. Jadi ya sekali-sekali tetap kelepasan juga rupanya. Nah di situ ada 2 kali. Yang pertama mungkin nggak didengar oleh Bung Sylvester, yang kedua didengar oleh Bung Sylvester, marah kemudian langsung memuncak. Samperin Rocky, saya coba untuk memisahkan gitu kan. Nah karena saya melihat udah agak kurang kondusif, lalu saya break. Nah setelah break itulah kemudian terjadi berbagai hal yang ya mungkin tidak diketahui netizen. Bukan mungkin, memang pasti tidak diketahui netizen karena yang beredar itu hanya 10%-nya. Ada teriakan, ada teriakannya ya saya nggak mau ngomong ke siapa ya. Yang jelas bukan Bung Rocky ya. Ada kemudian dorongan dan lain sebagainya. Tapi kan di video itu kelihatan Chico juga ikut ribut sama Sylvester. Iya, kalau saya lihat waktu itu karena diingatkan sudah gitu ya. Lalu kemudian tidak berhenti, akhirnya Chico rupanya terpancing juga. Udah dong gitu, mungkin mau ngomong seperti itu saya nggak tahu juga ya. Akhirnya ditunjuk sama Bung Sylvester, Chico nggak terima, terjadilah teriak-teriakan itu. Tapi nggak sampai fisik kok. Ya, kan karena ada satpam atau polisi tuh naik ke panggung. Satpam MNC waktu itu ya. Ada 3 orang kan di atas. Total sebenarnya 8 kalau saya hitung. Tapi yang naik itu 3 atau 5 ya, lupa. 2 di bawah, 3 di atas panggung ya. Saya sendiri juga ngeluk Bang Sylvester, Bang udah Bang, saya bilang udah bang. Gitu. Dan ke Bung Chico juga. Ya saya bilang udah bang. Itu sampai breaknya itu sekitar 5 menit ya. Itu hampir diperpanjang hampir 2 kali lipat. Saya lupa 8 atau 9 menit. Karena nggak bisa masuk, masih rame, masih ribut, masih gemuruh gitu. Ya itulah yang terjadi. Tapi setelah itu ini yang pemirsa lihat ya, yang netizen lihat. Rocky di akhir kan dia keliling salaman. Memang kebiasaan Rocky seperti itu, bukan berarti hanya ke Bung Sylvester. Tapi sebelum itu pada saat offline itu saya munculkan fotonya tuh di medsos saya. Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian akhirnya Rocky masih di kursi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya mungkin Bung Rocky juga sempat marah mungkin ke saya atau saya nggak tahu juga ya. Kenapa Aiman nggak cerita sebenarnya? Ya ini saya cerita sebenarnya. Cuma kan saya sebagai pengelola acara, saya ingin awal baik, akhirnya juga baik. Kan yang dilihat oleh netizen ini sekarang ini kan ribut-ributnya. Enggak kok, mereka sudah pelukan, mereka sudah salaman. Yang awalnya mendatang itu adalah Bung Sylvester. Kemudian di akhir acara Rocky juga salaman ke semua narasumber termasuk Bung Sylvester. Dan saya terima semua kan? Dan diterima semua. Dan saya pikir ya itu sudah selesai. Tapi kan kemudian karena viral dan lain sebagainya, lalu Bung Sylvester buat video sendiri ya. Video sendiri yang menjelaskan bahwa ini shock terapi dan lain sebagainya. Gitu. Ya menurut saya sih nggak perlu juga sih, karena kan sudah selesai waktu itu. Tapi ya itu kan hak dari Bung Sylvester, ya silakan aja. Tapi kan dari segi news ya, itu dianggap berhasil tuh bikin orang ribut gitu. Sebenarnya ini yang salah Bang. Saya mau sampaikan. Ya gimana tuh?
Terus Saya itu jelaskan. orang yang detil memperhatikan minute by minute (MBM) kalau kita bilangnya, yang dikirimkan oleh Nielsen Media Research. Ya, saya tahu mana yang disukai pemirsa, mana yang enggak. Dan mungkin karena saya orang statistik, jadi saya senang tuh ngelihat data-data seperti itu. Dan mungkin juga bagian dari apa yang saya miliki sebagai sebuah kelebihan mungkin. Jadi saya detil untuk melihat data tersebut. Nah, berantem pada saat dialog itu 90%, saya nggak bilang 100% ya, 90% tuh jatuhin rating share. Gitu ya. Pemirsa nggak suka bang, mungkin beda dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ya. Sekarang orang ingin substansi, meskipun substansinya harus mudah dicerna. Saya tahu nih siapa yang kemudian, sama kayak seperti abang kan gampang lihat ya, kalau YouTube kan kelihatan siapa yang viewersnya banyak, siapa yang viewersnya dikit, kelihatan kan? Ya. Sama di kami juga bisa melihat itu. Tokoh siapa yang minute by minute ya, rating share maksudnya, itu tinggi, enggak. Jadi kalau orang bilang Aiman nih nyari ribut supaya rating share tinggi, salah. Ribut itu tidak menaikkan rating share, tapi perdebatan yang logis, yang bisa dicerna dengan mudah, itu yang naikin share. Nah, kita sebagai host harus bisa mengantarkan diskusi ke arah sana, bukan ke arah ributnya. Jadi jangan salah kaprah nih. Ya. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi saya bilang, Aiman sengaja bikin ribut. Enggak. Perhatikan, saya nggak pernah bikin ribut. Tapi yang saya sampaikan adalah bagaimana supaya diskusi itu logis dan mudah dicerna. Karena itu yang dikendaki oleh pemirsa, yang ditujukan oleh rating share tinggi. Dan alhamdulillah, Rakyat Bersuara itu selalu nomor 1 program TV di talk show. Dan biasanya orang TV itu takut bikin talk show panjang. 1 jam aja itu udah berat. Ini kita buat 2,5 jam. Dan alhamdulillah 2,5 jam. 2,5 jam. Isinya orang ngomong aja. Tapi saya sendiri menikmati. Tapi orang merasa singkat ya. Ya itulah tadi pengakuan dari Bung Aiman Wicaksono sebagai seorang pimpinan redaksi dari INews sekaligus moderator pada acara tersebut. Nah di sini tentu saja sangat menarik ya, di mana Bung Aiman menyebutkan ada beberapa poin yang sepertinya tidak dicerna atau tidak ditangkap oleh para penonton. Yang pertama adalah ternyata apa yang tersebar di media sosial itu hanya 10% dari apa yang terjadi keseluruhan pada saat ribut-ribut pada break itu. Nah, Bung Aiman di sini menceritakan bagaimana kronologis awalnya sampai dengan pada akhirnya acara tersebut selesai. Nah, poin kedua di sini bisa dilihat kalau Bung Silvestre ini siapa sangka ternyata dia sebelum acara berakhir, sebelum yang ditampilkan ke publik di mana masing-masing peserta itu saling salaman dan pelukan. Nah, Bung Silvestre ini ternyata sebelum pada saat acara momen tersebut itu mendatangi duluan ke Rocky Gerung di mana dia minta maaf dan akhirnya berpelukan. Nah, hal ini tentu saja menarik ya, karena memang apa yang terjadi pada saat itu cuma Bung Aiman yang menyaksikan, sedangkan yang lain tidak berani bersuara. Yang membuat menarik adalah setelah acara tersebut, Silvestre yang merupakan loyalis keras daripada Jokowi itu seperti kayak sok jagoan gitu loh, kayak membuat dia merasa seolah dirinya masih panas di setelah acara tersebut. Padahal kan seperti yang Bu Aiman bilang, yang Bu Silvestre duluan yang menyamperi Rocky pada saat Rocky itu duduk gitu. Nah, poin yang ketiga ya adalah di mana banyak orang beranggapan pada acara ribut-ribut tersebut tentu saja membuat INews itu menjadi naik dan ratingnya menjadi makin bagus. Nah, ternyata menurut Bang Aiman tidak, karena sumber statistik beliau menyebutkan justru kalau ada ribut-ribut pada suatu acara itu malah menurunkan rating tersebut gitu. Yang tentu saja video 8 menit tadi begitu menarik dan banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Nah, gimana menurut penonton IDN semua? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu Bung Aiman menonton channel ini. Jadi sampai di sini dulu IDN Project. Bila memang kami ada salah kata